ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laim. Lelaki yang mulia itu adalah yang memuliakan istrinya. Jadi kalau seorang suami itu ingin menjadi lelaki mulia, hendaklah dia itu memuliakan istrinya, perlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik. Wa ma ahanahunna illa laim. Sebaliknya lelaki yang hina adalah lelaki yang suka menghinakan istrinya. Innallaha la yuhibbud dawaqin wala dawaqat. Perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral, bukan untuk dibuat untuk main-main. Makanya Rasulullah SAW itu kan juga menyatakan, ittaqullah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan istri. Kenapa? Karena kalian itu mengambilnya sebagai amanah dari Allah, halal berkumpul dengan perantaraan kalimat-kalimat Allah. Jadi Rasulullah itu menyatakan, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan istri. Karena pasangan hidup itu adalah amanah, amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Makanya Rasulullah itu juga menyatakan, ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laim. Lelaki yang mulia itu adalah yang memuliakan istrinya. Jadi kalau seorang suami itu ingin menjadi lelaki mulia, hendaklah dia itu memuliakan istrinya, perlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik. Wa ma ahanahunna illa laim. Sebaliknya lelaki yang hina adalah lelaki yang suka menghinakan istrinya. Jadi artinya mulia atau tidaknya seorang suami sesungguhnya juga tergantung bagaimana dia memperlakukan istrinya. Kalau dia suka menghinakan istrinya, suka menempeleng, memukul, maka sesungguhnya itu menunjukkan kualitas dirinya yang memang tidak baik. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari suami itu adalah bagaimana dia memperlakukan istrinya. Maka Rasulullah kan juga menyatakan, khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian itu adalah yang terbaik kepada keluarganya, bukan yang terbaik kepada keluarga orang lain. Sebab kadang mun binina orang, nyereng tepak kabina TV duk mana rabotna area pas kabina orang sadiai paradane tepak abinna TV tak paradene khairukum li ahli. Perayaan itu atas kehendak si perempuan, apakah kita berdosa? Kita telak menurut perempuan. Kalau kemauan karena tidak dimuliakan dia tak lagi menindak ini kan kalau kita ini punya istri sampai 4 terus kita cerai, kawin lagi cerai. Nah sedangkan laki-laki itu memang mau kawinnya sungguh-sungguh tapi sendiri minta cerai sendiri. Apa itu Ustaz? Ya artinya yang penting diperlakukan dengan baik itu. Jadi tanggung jawab dari seorang suami itu adalah bagaimana dia memperlakukan istrinya dengan baik. Nafkahnya diberikan, nafkah lahir dan batin, kemudian perlakuannya dengan perlakuan yang baik. Kalau ternyata berbagai perlakuan yang baik, nafkah lahir dan batin yang diberikan itu ternyata masih kurang berkenan, maka di dalam agama kita kan ada beberapa tahapan. Diberikan nasihat. Kalau berikan nasihat ternyata tidak mempan, maka kemudian dijauhi di tempat tidur. Kalau masih tidak mempan, maka kemudian juga dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi pukulan yang tidak menyakitkan, benipa pas tepuk gitu. Itu pukulan yang menyakitkan. Kalau masih belum bisa,
Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari yang bisa menjadi penengah itu kan, yang menjadi penengah. Mungkin saja orang tuanya dengan orang tuanya rembuk, gimana yang terbaik untuk anak ini. Sebab kadang dinasihati oleh suaminya tidak mau, kemudian dinasihati oleh orang tuanya dia mau. Ada yang seperti itu kan. Maka kemudian fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Bisa kemudian diminta campur tangan orang yang lebih berwibawa. Atau kalau misalnya santri pondok pesantren bisanya kepada kiainya, nyainya itu. Kadang mereka lebih tunduk kepada nyainya dibandingkan dengan orang tuanya. Diberikan nasihat oleh nyainya kemudian mau. Itu bagian dari upaya. Kalau berbagai upaya sudah dilakukan ternyata masih mentok, ya itu kan sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.